misalnya teman-teman juga sudah tahu kriptografi ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan juga kalau kriptografi ini bukan hanya dipandang sebagai seni, tetapi ini merupakan menjadi sebuah ilmu yang tersendiri. Nah, di sini kan kenapa sih kok kita belajar kriptografi tapi masih belajar juga matematika? Baik itu kriptografi ataupun kriptoanalisis. Jadi untuk matematika ini sendiri memang memberikan landasan secara matematis pada sebagian besar konsep yang ada di dalam kriptografi. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya kriptografi ini merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika. Kemudian di sini matematika itu kan ada dua macam. Yang pertama itu adalah matematika kontinu, dan yang kedua itu adalah matematika diskrit. Nah, konsep untuk matematika yang diperlukan di kriptografi ini itu adalah matematika yang diskrit. Sedangkan kalau matematika kontinu itu lebih berisi tentang konsep kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral. Nah, di sini tidak terdapat di dalam kriptografi sampai sejauh ini. Kemudian yang materi yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang fungsi. Jadi fungsi ini merupakan sebuah relasi yang khusus. Nah, biasanya relasi untuk fungsi ini didefinisikan pada dua buah himpunan. Kita misalkan kalau misalnya kita punya ada himpunan A dan juga himpunan B. Jadi relasi biner F dari A ke B itu merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Nah, kita bisa menuliskan rumusnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita baca F itu memetakan A ke B. Nah, artinya seperti ini. Kemudian nama lain untuk fungsi itu biasa disebut sebagai pemetaan ataupun transformasi. Jadi untuk penulisannya bisa seperti ini, fungsi A sama dengan B. Jika elemen A di dalam A ini dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Nah, untuk himpunan A itu biasanya akan disebut daerah asal atau domain. Kemudian untuk himpunan B itu biasa disebut sebagai daerah hasil atau kodomain. Nah, sedangkan untuk FA sama dengan B, nah B-nya ini, B kecil ya, itu dinamakan sebagai bayangan atau image dari A, dan A itu dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Kemudian untuk himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F itu biasa disebut sebagai jelajah atau range dari F. Nah, ini contohnya, ini pemetaan. F memetakan A ke B. Yang dipetakan adalah A kecil ke B kecil. Kemudian, terima kasih ya, Mbak. Nah, untuk fungsi sendiri tadi sudah saya sebutkan kalau fungsi itu merupakan relasi yang khusus. Nah, di sini kekhususan dari fungsi itu tercakup pada dua hal penting. Yang pertama yaitu adalah setiap elemen di dalam himpunan A yang merupakan daerah asal F. Nah, ini harus digunakan oleh prosedur ataupun kaidah yang mendefinisikan F. Kemudian untuk yang kedua, frasa ini dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jadi bisa diartikan bahwa AB elemen F dan AC elemen F. Nah, bisa disimpulkan bahwa B itu sama dengan C. Ini contoh yang pertama untuk fungsi. Kalau ada F, 1 ke U, 2V, 3W, dari A itu ada 1, 2, 3, ke B itu UVW. Jadi fungsi ini merupakan sebuah fungsi dari A ke B, karena A itu dipetakan
tepat 1 kali ke dalam B. Kemudian ini contoh lainnya F1U 2, kemudian 2U 3V dari A123 B-nya UVW. Ini adalah fungsi dari A ke B. Meskipun U ini merupakan bayangan dari dua elemen A. Kemudian ini contoh yang kedua. Nah, kalau contoh yang kedua ini bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya ada fungsi F, 1U, 1V, 2V, 3V. Dari A123 ke B-nya UVW. Nah, di sini bukan merupakan sebuah fungsi karena untuk 1 atau yang A, daerah asal itu dipetakan ke dua buah elemen yang ada di B, yaitu adalah U dan V. Untuk yang ketiga, nanti teman-teman bisa pelajari atau bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk di dalam kriptografi, untuk materi yang lalu kita sudah mengenal istilah enkripsi, dekripsi, kemudian ada plaintext dan juga ciphertext. Jadi untuk mengingat kembali apa itu enkripsi, apa itu dekripsi, apa itu plaintext dan juga ciphertext, mungkin bisa salah satu yang mau menjawab dan bisa disebutkan NIM-nya. Julius? Ya Kak, gimana? Sorry, tadi baru dibaca ya. Screen-nya sudah bisa tadi? Sudah Kak. Sudah ya, oke. Siapa yang mau mencoba menjawab? Atau mungkin Julius mau menjawab secara langsung? Saya coba ya Kak. Oke. Plaintext itu lebih kayak enkripsi dulu aja. Enkripsi itu kayak file atau segala sesuatu, entah itu teks, image, audio, video yang telah disandikan Kak. Enkripsi itu kata lain dari disandikan Kak. Oke, kalau untuk dekripsi? Untuk dekripsi ya yang telah disandikan itu dibalikan kepada plaintext itu. Jadi kalau enkripsi berarti plaintext menjadi ciphertext, lalu untuk dekripsi itu berubah ciphertext menjadi plaintext. Oke, ini kakak stop dulu. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Julius, NIM-nya bisa disebutkan? Ya Kak, nama saya Julius dengan NIM 67 2019 014. 014. Ada yang punya pendapat lain sambil kita mengingat kembali istilah-istilah yang ada di kriptografi? Ada yang mau mencoba? Tidak ada? Oke, kakak kembalikan ke Julius nih. Untuk plaintext dan ciphertext pengertiannya apa? Plaintext itu informasi yang mudah dibaca oleh user. Oke. Kemudian untuk ciphertext? Ciphertext adalah ya informasi yang telah dienkripsi tadi Kak. Oke. Yang dari plaintext dienkripsi menjadi ciphertext itu Kak. Oke, jadi sambil kita mengulang kembali istilah-istilah dasar yang ada di kriptografi, kalau untuk enkripsi itu adalah mengubah plaintext menjadi ciphertext. Kalau dekripsi berarti kebalikannya, mengubah ciphertext menjadi plaintext. Nah, plaintext itu apa? Plaintext itu adalah pesan asli. Kemudian untuk ciphertext itu adalah pesan yang sudah disandikan. Nah, jadi itu diingat baik-baik karena ini pasti akan kita gunakan sampai di akhir. Kemudian kita lanjutkan di sini. Jadi kalau misalkan kita menyatakan plaintext dengan P,
Kemudian ciphertext dengan C. Nah, untuk enkripsi kita simbolkan dengan E. Jadi, untuk rumusnya ini dulu juga sudah ada. Bisa kita tuliskan, enkripsi untuk plaintext itu akan menghasilkan ciphertext. Kemudian, sedangkan untuk dekripsi atau mengubah pesan yang sudah disandikan menjadi pesan asli kembali, itu jadi dari dekripsi ciphertext itu akan menghasilkan plaintext. Nah, bisa dibilang kalau misalkan proses enkripsi yang dilanjutkan dengan dekripsi itu kan mengembalikan pesan ke pesan yang semula. Jadi, enkripsi ke dekripsi. Kemudian untuk persamaannya bisa kita tuliskan dekripsi dari enkripsi plaintext itu akan mengubah kembali menjadi plaintext. Nah, ini. Kemudian ini juga materi untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam fungsi. Mungkin ini juga sudah teman-teman dapatkan juga. Untuk yang pertama ada fungsi 1 ke 1. Jadi ini bisa dikatakan fungsi 1 ke 1 atau injektif apabila tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, bisa dikatakan jika A dan B itu adalah anggota himpunan A, maka FA itu tidak sama dengan FB apabila A tidak sama dengan B. Nah, ini kita bisa lihat di gambar. Ini contoh dari fungsi 1 ke 1. Kemudian, ini contoh lain dari fungsi 1 ke 1. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca saja. Ini contoh lainnya supaya teman-teman itu lebih paham. Kemudian ada fungsi pada. Jadi kalau untuk yang fungsi 1 ke 1 itu biasanya disebut sebagai injektif. Kalau untuk fungsi pada itu biasanya disebut sebagai surjektif. Jadi di sini bisa disebut sebagai fungsi pada jika setiap elemen himpunan B itu merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, bisa dengan kata lain, seluruh elemen B itu merupakan jelajah dari F. Nah, untuk fungsi F ini disebut sebagai fungsi pada himpunan B. Kita bisa lihat di gambar. Kemudian, ini contoh lain untuk fungsi pada, nanti bisa dibaca juga. Kemudian untuk yang selanjutnya ada fungsi berkoresponden 1 ke 1. Jadi kalau untuk fungsi berkoresponden 1 ke 1 itu biasanya disebut sebagai bijeksi atau bijection. Nah, di sini bisa disebut fungsi berkoresponden 1 ke 1 apabila fungsi 1 ke 1 sekaligus fungsi pada. Jadi ini contohnya. Nah, ini ya, ada A, 1, 2, 3, kemudian B-nya UVW. Nah, ini merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F itu adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Karena yang B itu sudah dipetakan semuanya dan yang A itu dipetakan tepat 1 ke B. Kemudian ini contoh lainnya. Nah, ada juga fungsi balikan atau biasanya disebut sebagai fungsi inverse. Nanti simbolnya itu adalah pangkat minus 1. Nah, di sini fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B. Nah, ini maka kita dapat menemukan balikan ataupun inverse dari F. Nah, lambangnya seperti ini. Ini dibacanya F inverse yang memetakan B ke A sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Kemudian, untuk fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 itu sering dinamakan juga sebagai fungsi yang invertible atau dapat dibalikkan karena kita itu dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Kemudian kalau misalnya fungsi yang dikatakan not invertible
itu apabila fungsi ini bukan yang berkoresponden satu ke satu, karena nanti fungsi balikannya itu tidak ada. Nah, ini ilustrasinya. Kalau misalnya kita punya fungsi A, itu adalah yang memetakan A ke B. Nah, jadi supaya bisa membalikkan, kita punya fungsi inverse dari B untuk mengembalikan ke A. Ini contohnya. Nah, ini contoh lainnya juga. Kemudian di sini kita juga mengenal fungsi satu arah. Jadi untuk di dalam kriptografi ini ada fungsi yang penting juga, yaitu fungsi satu arah atau biasa disebut one way function, dan juga ada satu lagi fungsi yang penting, yaitu adalah fungsi satu arah kolong atau biasanya disebut trapdoor one way function. Nah, untuk fungsi satu arah itu definisinya sebagai berikut. Jadi untuk F, dari yang memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi satu arah apabila fungsi X itu mudah dihitung untuk semua X elemen A, tetapi akan sangat sukar atau bahkan hampir tidak mungkin secara komputasi. Nah, jadi bisa dihitung secara manual, tapi untuk komputasinya itu hampir tidak mungkin. Nah, contohnya kalau misalnya kita punya X itu berisi angka 1 sampai 10, kemudian di sini didefinisikan fungsi F pada X, sedemikian Fx itu adalah 3 pangkat X dimodkan 11. Nah, untuk modnya seperti apa, ini nanti coba diulang kembali atau dibuka-buka lagi materinya, karena minggu depan itu akan sangat berguna sekali. Kemudian setelah kita hitung, kalau misalnya dari X1 sampai X10 sudah kita hitung, kemudian bisa kita rangkum pada tabel seperti yang ada di slide. Nah, di sini mungkin akan sangat sukar kalau misalnya kita menemukan X sehingga Fx itu sama dengan 5 tanpa memiliki tabel. Nah, untuk menemukan X itu semakin sukar lagi kalau bilangannya itu akan sangat besar sekali. Nah, contoh lainnya yaitu kalau misalnya kita perkalian dua buah prima yang sangat besar. Jadi kita punya bilangan prima yang pertama itu adalah P. Kita misalkan untuk P, kemudian untuk bilangan prima yang kedua kita misalkan H. Nah, kita punya sebuah fungsi N, yaitu adalah P dikalikan dengan H. Nah, di sini akan mudah dihitung secara komputasi, tetapi untuk memfaktorkannya itu akan sangat sukar. Nah, apabila kalau misalnya P dan Q-nya itu kan lebih nilainya itu sangat besar. Nah, di sini dimisalkan P-nya 48.000 sekian dan Q-nya itu 53.000 sekian. Nah, ini kalau misalnya kita hitung akan menghasilkan yang ini, dan kalau misalnya kita mau mencari faktor primanya, nah ini sangat sukar sekali secara komputasi. Ini contoh dari fungsi satu arah. Kemudian kalau untuk fungsi pintu kolong, nah di sini bisa dikatakan sebagai fungsi pintu kolong apabila Fx itu mudah dihitung untuk semua X elemen A, tetapi akan sangat sukar secara komputasi dalam menemukan X sedemikian sehingga Fx itu sama dengan Y. Nah, ini contohnya. Untuk contohnya, ini nanti bisa teman-teman sambil baca. Kemudian, untuk yang selanjutnya, kita juga belajar tentang kombinatorial. Jadi untuk kombinatorial ini merupakan cabang matematika yang mempelajari pengaturan dari objek-objek. Nah, solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini biasanya
bagaimana kita bisa mendapatkan jumlah dalam cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Nah, mungkin yang sudah teman-teman pelajari dulu, ada kita punya, misalnya kita mau membuat sebuah sandi yang terdiri dari angka dan juga huruf. Nah, untuk huruf itu kan terdiri dari 26 alfabet. Kemudian untuk angka ada 0 sampai 9, ada 10. Nah, itu ada berapa banyak kemungkinan yang mungkin bisa kita atur untuk objek-objek tersebut sehingga kita bisa mendapatkan sebuah kunci misalnya dengan 8 digit. Nah, itu contohnya untuk kombinatorial. Kemudian untuk kaidah dasar menghitung, mungkin ini sudah tidak asing buat teman-teman karena teman-teman sering menggunakan. Yang pertama itu adalah kaidah perkalian. Nah, ini jika n buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2 sampai PKN, nah itu bisa dituliskan seperti ini. Kemudian untuk yang penjumlahan, kaidah penjumlahan tinggal dijumlahkan saja P1 ditambah P2 sampai dengan PKN hasil percobaan yang mungkin. Yang pertama akan kita, nah ini contohnya dulu dari kaidah dasar menghitung. Nah ini tadi yang pertama ini contoh dari kaidah dasar perkalian, kaidah perkalian. Ini kalau misalnya kita mempunyai panjang kunci sebuah algoritma kriptografi itu adalah 64 bit. Jadi akan ada 64 digit kunci dari algoritma kriptografi yang kita punya. Nah, seseorang ini akan memecahkan ciphertext menjadi plaintext dengan mencoba seluruh kemungkinan kunci yang panjangnya 64 bit tersebut. Nah, karena ada 64 posisi pengisian bit, nah yang seperti kita ketahui kalau bilangan bit atau bit itu hanya mengenal dua angka, yaitu adalah 0 dan 1. Maka dengan menggunakan kaidah perkalian, nah jumlah kombinasi kunci yang harus dicoba itu ada 2 dikali 2 sampai 64 kali. Atau 2 dipangkatkan dengan 64, sehingga hasilnya seperti ini. Ini kalau misalnya kita hanya menggunakan bilangan biner saja. Nah, coba kalau misalnya kita menggunakan alfabet, berarti akan ada 26, 26, 26 dikalikan sampai 64 kali, atau 26 pangkat 64, nah itu hasilnya akan seberapa panjang, seberapa banyak. Nah itu PR untuk seorang kriptanalis. Bagaimana cara memecahkan kunci tersebut. Kemudian, ini contoh lainnya. Nah ini tadi yang sudah saya singgung. Kalau kita punya ada 26 huruf alfabet dan juga ada 10 angka desimal. Nah, yang seluruhnya kita punya 36 karakter. Nah, ini contoh perhitungannya. 30. Kalau ini kan hanya 6 karakter saja panjangnya. Jadi hanya 36 dipangkatkan dengan 6 saja, hasilnya seperti ini. Kalau 7 karakter ya tinggal 7 kayak tadi. Kalau 64 ya berarti harus sampai ke 64. Ini untuk kaidah dasar menghitung. Kita coba mengingat kembali materi di semester yang kedua di mata kuliah statistika dan probabilitas. Seharusnya teman-teman dapat. Nah, ini yang pertama kita belajar untuk permutasi. Jadi permutasi sendiri adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Kalau misalnya kita punya permutasi dari n objek, maka rumusnya bisa dituliskan sebagai n faktorial. Kemudian kalau misalnya kita punya permutasi R dari n objek, itu bisa disimbolkan permutasi dari nr. Nah, ini rumusnya bisa dituliskan seperti ini. Kemudian ada tambahan, kalau teman-teman menggunakan buku kriptografi yang dari Pak Rinaldi Munir kemarin, itu untuk yang ini belum ada di buku.
Tetapi kalau teman-teman yang pernah ambil kelas statistika saya, ini dulu pernah saya sampaikan juga. Jadi kalau misalnya kita punya permutasi N buah benda, yang mana kalau N1 itu adalah jenis yang pertama, kalau N2 itu adalah jenis yang kedua, dan NK itu adalah jenis yang ke K sampai ke K gitu maksudnya. Kemudian kita bisa menuliskan rumus seperti ini. Jadi P dari seluruh jumlah seluruh dari benda, kemudian jumlah N1 itu berapa, jumlah N2 itu berapa, sampai yang terakhir. Kemudian rumusnya bisa dituliskan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial sampai dengan NK faktorial. Kemudian ini contoh dari permutasi. Kalau misalnya kita punya 26 huruf di dalam alfabet, nah untuk huruf-huruf ini disusun maka akan terdapat 26 faktorial urutannya. Kalau misalnya kita menyusun 5 buah huruf dari alfabet, nah ini kita tinggal masukkan ke rumus yang kedua tadi. Jadi dari 26 atau keseluruhan huruf yang kita punya, kemudian berapa banyak yang kita perlukan. Nah, tinggal dimasukkan hasilnya seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, kalau kita akan menghitung berapa jumlah string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan angka yang berbeda pula. Nah, di sini kita melakukan 2 kali perhitungan. Yang pertama karena ada syaratnya, ada 4 huruf berbeda dan diikuti 3 angka yang berbeda. Jadi kita hitung dulu yang pertama untuk permutasi dari 4 huruf ini, jadi dari 264. Kemudian yang kedua adalah dari angka kita punya 0 sampai 9, yaitu ada jumlahnya ada 10. Jadi dari 10 kita hanya perlu 3, 10 3. Setelah itu tinggal kalian kalikan. Kemungkinan yang ada adalah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya akan kita pelajari yaitu adalah kombinasi. Untuk kombinasi sendiri ini merupakan bentuk khusus dari permutasi. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya di permutasi itu urutan kemunculan akan diperhitungkan, sedangkan di kombinasi itu urutan kemunculan akan diabaikan. Nah, ini contohnya ACB, BCA, ACB. Nah, ini kalau di kombinasi itu akan dianggap satu kali hitung saja. Tetapi kalau di permutasi itu adalah dihitung sebagai 2 kali. Kalian ini sama dan ini sama. Nah, untuk penulisan kombinasi bisa dituliskan dengan C, NR, atau seperti ini saja. Kemudian ini untuk rumusnya. Kalau untuk R ini sendiri itu adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. Kalau untuk N itu berapa banyak elemen yang teman-teman punya. Ini contoh yang pertama. Kalau misalnya setiap karakter ASCII panjangnya itu adalah 1 byte, seperti yang kita tahu 1 byte itu terdiri dari 8 bit, dan jumlah byte yang mengandung 3 buah bit 1 itu adalah C83. Nah, nanti hasilnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ada di sini. N-nya. N-nya yang di sini itu ada 8. Kemudian dibagi dengan R-nya. R-nya itu berarti yang kita perlukan ada 3. Ya, sebentar. Nah, di sini kita R-nya ada 3 faktorial. Kemudian N dikurangi dengan R difaktorialkan. N-nya itu adalah 8 dikurangi dengan 3 berarti ada 5 faktorial.
Nah, ini tinggal dihitung saja. Itu hasilnya adalah 56 buah. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua. Nah, di sini kita mau mencari nih banyaknya cara membagikan 5 buah kartu remi yang diambil dari tumpukan 52 buah kartu ke masing-masing dari 4 orang. Berarti di sini kita punya 4 orang. Kita akan membagikan ke 4 orang. Yang kita perlukan di setiap orang yaitu adalah 5 buah kartu remi. Nah, di sini karena kita punya 4 orang, kita akan menghitung sebanyak 4 kali. Cara menghitungnya seperti apa? Kita mau menghitung, kita hitung dulu untuk orang yang pertama. C untuk orang yang pertama. C orang pertama, kita seluruhnya kita masih punya 52 buah kartu. Karena belum dibagikan ke manapun. Kemudian, untuk orang yang kedua, karena kan 5 buah kartu tadi sudah kita bagikan ke orang yang pertama, berarti itu sudah berkurang 5 kartunya. C2 itu adalah 52 dikurangi dengan 5, yaitu adalah 47. Tetap 5, karena ini 5 buah kartu yang kita perlukan. Kemudian untuk orang yang ketiga juga sama, karena sudah digunakan untuk orang pertama dan orang kedua. Jadi 47 kita kurangi 5 lagi, yaitu adalah 42. Sampai orang yang keempat. Orang keempat tinggal 42 dikurangi 5. Nah, setelah itu kita kalikan. Hasilnya, nah nanti bisa dihitung. Gitu. Ini untuk kombinasi. Kemudian untuk teori peluang, jadi kalau untuk kombinasi dan permutasi yang sudah kita pelajari itu kan kita dasarkan dari percobaan yang kita lakukan. Nah, untuk hasil percobaan yang kita amati dan jumlah semua kemungkinannya itu kan akan kita hitung nih. Misalnya, untuk percobaan melempar dadu. Dadu seperti yang kita ketahui kalau punya 6 muka, ada angka 1 sampai dengan 6. Kemudian untuk kejadian mengambil 5 buah kartu remi dari 52 kartu. Atau kejadian menjawab 10 buah pertanyaan pilihan berganda. Jadi setiap soal itu akan menyediakan 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Akan ada 4 pangkat 10 kemungkinan. Ini contoh lainnya. Kemudian, nah ini kalau dulu itu memang sudah kita pelajari di statistika dan probabilitas, tapi di buku yang dikarang oleh Bapak Rinaldi Munir, ini istilah yang mungkin baru untuk teman-teman. Jadi ada ruang terokan. Atau kalau dulu itu biasa kita sebut sebagai ruang sampel. Jadi untuk himpunan semua kemungkinan hasil percobaan, itu bisa kita sebut sebagai ruang terokan atau ruang sampel, atau bisa sebagai sample space dari percobaan yang bersangkutan. Kemudian untuk setiap hasil percobaan di dalam ruang, itu bisa disebut sebagai titik sampel atau titik terokan. Nah, untuk hasil percobaan itu bersifat saling terpisah atau mutually eksklusif. Nah, kenapa dikatakan saling terpisah? Itu karena untuk ruang terkaannya itu hanya satu titik sampel yang muncul. Nah, ini contohnya kalau misalnya pada percobaan melempar dadu. Hasil percobaan yang muncul hanya salah satu dari 6 muka dadu. Nah, tidak mungkin akan muncul 2 muka ataupun lebih, atau tidak mungkin juga salah satu dari 6 muka dadu tidak ada yang muncul. Jadi pasti akan muncul salah satu muka. Nah, kalau misalkan ruang sampel dilambangkan dengan S ini, dan titik-titik sampel itu dilambangkan dengan X1, X2.
Nah, bisa dituliskan seperti ini. S itu terdiri dari X1, X2, dan XI. Kemudian, di sini ruang sampel yang jumlah anggotanya itu terbatas disebut sebagai ruang sampel diskrit. Kemudian untuk peluang terjadinya sebuah titik sampel itu dinamakan peluang diskrit, disimbolkan dengan PXI. Ini seharusnya I yang di sini itu di uppercase. Sorry, di pangkat ke bawah itu. Kemudian untuk misalkan XI itu adalah sebuah titik sampel di dalam ruang sampel S. Peluang bagi XI adalah ukuran kemungkinan terjadinya ataupun munculnya XI di antara titik-titik sampel yang lain di dalam S. Nah, jadi untuk peluang diskrit ini akan mempunyai sifat, ada dua sifat. Yang pertama, untuk peluang itu akan bernilai dari 0 sampai 1 saja. Tidak mungkin peluang itu akan bernilai minus ataupun lebih dari 1. Jadi, peluang itu hanya nilainya hanya 0 sampai 1 saja. Kemudian, ini untuk jumlah peluang semua titik sampel di dalam S itu adalah 1. Kemudian, ini contoh lainnya. Ada uang logam. Kalau uang itu kan memiliki dua muka, yaitu G dan A. Nah, apabila sebuah koin logam itu dilempar, maka peluang munculnya gambar atau peluang munculnya angka itu adalah 1/2. Jadi kemungkinannya itu. Kemudian kalau ada dua uang logam dilempar, nah kita punya ada 4 kemungkinan yang akan muncul. Jadi setiap titik sampel itu akan memiliki nilai 1/4 peluang untuk muncul. Ini untuk teori peluang. Kemudian yang selanjutnya ada kejadian atau event. Ini disimbolkan dengan E. Nah, di sini misalkan kalau misalnya kita punya dadu, untuk kejadian munculnya angka ganjil itu kan ada 3 kemungkinan, yaitu ada 1, 3, dan 5. Nah, kejadian munculnya angka 1, E-nya itu adalah 1. Kemudian untuk kejadian yang hanya mengandung satu titik sampel itu biasanya disebut sebagai kejadian sederhana. Kalau misalnya lebih dari 1 itu biasanya disebut sebagai kejadian majemuk atau compound event. Nah, di sini satu kejadian itu akan terjadi jika salah satu dari titik sampel di dalam kejadian itu akan terjadi. Nah, peluang kejadian dari E di dalam ruang terokan itu adalah ini. Nah, sambil mengingat kembali dan teman-teman kira-kira menyimak atau tidak materinya, masih ingat nggak simbol ini? Garis tegak yang mengapit sebuah variabel. Nah, ini disebut sebagai apa? Boleh satu orang yang mau berpendapat? Saya, Kak. Oke, siapa nih tadi? Andrian. Andrian. Ya. Oke, Andrian. NIM-nya berapa? 67 2019 236, Kak. 236. 6. Oke. Itu namanya mutlak bukan, Kak? Mutlak. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Satu orang lagi yang punya pendapat lain. Tidak ada? Tidak ada yang mau mencoba? Oke, sebentar ya.
Oke, jadi untuk simbol tadi itu bisa disebut sebagai nilai mutlak ataupun biasa disebut sebagai kardinalitas. Andrian bisa diberikan contoh kalau misalnya ada -5 diberikan nilai mutlak seperti itu, nanti hasilnya berapa? Hasilnya akan jadi 5, Kak. 5. Kalau misalnya, ini kakak kembalikan ke slide dulu. Kalau misalnya kakak punya E ini kakak berikan simbol kardinalitas atau nilai mutlak yang anggotanya kan ini. Berarti E-nya akan bernilai berapa? Nilai mutlak dari E. Masih ingat? Kalau nilainya positif semua tetap sama sih, Kak. Jadi 135 aja. Gitu. Ada yang teman-teman punya pendapat lain untuk E kalau dimutlakan? Untuk E yang ini? Tidak ada. Nah, jadi kalau misalnya ada himpunan seperti ini, himpunannya ada 1, 3, dan 5, kalau diberikan kardinalitas ataupun nilai mutlak, itu hasilnya adalah E itu sama dengan 3. Karena di sini punya 3 anggota. Nah, kalau misalnya kakak contohkan yang lainnya. Nah, ini kalau misalnya S, kakak beri simbol kardinalitas. Jadi ini S itu akan sama dengan 4. Karena dia punya 4 anggota. 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu ya. Itu untuk kardinalitas. Kemudian untuk peluangnya jadi sebuah event, nah itu bisa disimbolkan seperti ini. Untuk PE, kardinalitas dari E dibagi dengan kardinalitas dari S-nya. S itu secara keseluruhannya. Ini contohnya. Pada percobaan melempar dadu, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seluruhnya. Kalau untuk kemunculan ganjil itu adalah E135. Nah, di sini S-nya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mutlakan, jadi adalah 6. Kalau E ada 1, 2, 3, kita mutlakan, hasilnya adalah 3. Nah, untuk mencari kejadian munculnya angka ganjil, berarti kita masukkan ke rumus tadi. E dibagi dengan S, 3 dibagi 6, kalau kita sederhanakan mendapat setengah. Nah, begitulah caranya. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi kita hari ini? Tidak ada? Atau belum ada? Kalau misalnya belum ada, ini ada tugas kelompok teman-teman untuk yang pertama. Silahkan nanti dikoordinasikan dengan teman-teman kelompoknya. Untuk kelompoknya yang Bagas sama Cornelius kemarin, itu sudah saya infokan kalau misalnya 2 kelompok itu digabungkan menjadi 1, jadi teman-teman bisa mulai mengerjakan secara bersama, mulai di tugas kelompok yang pertama ini. Untuk tugas kelompoknya ada 4 soal. Yang pertama ini kalau misalnya suatu perusahaan memiliki 5 orang karyawan laki-laki dan juga 7 orang karyawan wanita. Nah, pimpinannya ini akan memilih nih sebanyak 5 orang di antaranya untuk mengerjakan sebuah proyek. Nah, berapa banyak tim yang bisa dibentuk? Ada ketentuannya untuk yang A. Kalau misalnya terdiri dari 3 orang karyawan laki-laki dan 2 orang karyawan wanita. Kemudian untuk yang B, kalau misalnya paling sedikit ada 1 karyawan laki-laki di 5 orang ini. Dan yang selanjutnya paling sedikit 1 karyawan wanita. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua,
ada berapa macam cara supaya 23 buku yang berbeda itu dapat diberikan kepada 5 mahasiswa sedemikian hingga 2 mahasiswa di antaranya itu akan memperoleh 4 buku dan 3 mahasiswa lainnya itu akan memperoleh 5 buku. Ini untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga. Nah, ini teman-teman memberikan alasan nih. Mengapa persamaan yang nanti akan saya berikan itu bukan merupakan fungsi dari R ke R. Nah, itu diberikan alasannya. Nah, contoh-contoh yang di awal tadi juga sudah ada kalau teman-teman mau mengulang. Ada 3, kemudian untuk soal yang terakhir, ini soal nomor 4 ya maksudnya. Nah, teman-teman tentukan nih, apakah setiap fungsi ini merupakan sebuah fungsi 1 ke 1 atau bukan. Nah, jadi ada 4 pernyataan, nanti teman-teman coba diskusikan dengan teman-teman yang lainnya, teman-teman kelompoknya. Kemudian teman-teman tuliskan laporannya dalam bentuk PDF. Nanti ketentuannya seperti apa akan saya tuliskan seperti biasa di Google Classroom.